Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Nafri Zulirfan dengan NIM 1904524. Pemenuhan untuk tugas mata kuliah Administrasi Supervisi dan Pendidikan. Baik, pada kesempatan kali ini dan di video presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep kepemimpinan dalam organisasi. Sebelumnya saya sudah memperhatikan dan menyimak video dari yang terhormat Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Baik, sebelumnya untuk konsep kepemimpinan dalam organisasi ini tentunya kita akan melihat terlebih dahulu sebab timbulnya konsep daripada pemimpin. Nah, ada beberapa teori yang dinyatakan untuk suatu kepemimpinan. Yang pertama yaitu teori genetis. Untuk teori genetis sendiri itu muncul karena dari bawaan sifat lahir. Kemudian ini merupakan kepemimpinannya tidak dibentuk dan tidak didesain sedemikian rupa. Nah, kondisi ini di mana seseorang mau tidak mau memang harus menjadi seorang pemimpin. Nah, atau berdasarkan garis keturunan. Kemudian yang kedua yaitu disebut dengan teori sosial. Nah, apa yang disebut dengan teori sosial? Ternyata teori sosial ini merupakan pemimpin memang dibentuk atau didesain sedemikian rupa yang mana siapapun orangnya, mereka mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa menjadi seorang pemimpin. Kemudian yang ketiga yaitu teori ekologi. Apa itu teori ekologi? Ini merupakan relaksasi atau reaksi dari gabungan antara teori genetis dan teori dari sosial. Apa yang dikatakan oleh teori ekologi ini menyatakan bahwa seseorang akan sukses menjadi pemimpin apabila mempunyai sifat-sifat kepemimpinan memang sedari dulu memiliki sifat-sifat sejak lahir sehingga sadar untuk mengembangkannya sehingga bisa untuk menyempurnakan ketika menjadi seorang pemimpin yang dipilih secara sosial oleh masyarakat. Kemudian ada beberapa pendapat. Yang pertama kita lihat berdasarkan Audeci. Ini menyatakan kepemimpinan adalah bagaimana dapat memberi pengaruh bagi orang lain. Nah, agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian di Indonesia sendiri kita dapat melihat pernyataan dari Surgian dan Setiarto yang menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan kegiatan penataan memberikan pengaruh kepada halayak ramai atau orang lain agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian kita lihat ada beberapa syarat utama untuk menjadi seorang pemimpin. Sebenarnya syarat menjadi pemimpin ini sangat umum sekali, secara umumnya sangat banyak sekali. Tapi kita lihat dari 3 syarat utama yang secara teoritis itu merupakan syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama yaitu kekuasaan, ya, mempunyai legalitas, wewenang pemimpinan untuk menggerakkan orang lain agar mau bekerja sama bersama-sama untuk mencapai cita-cita bersama. Kemudian yang kedua memiliki kewibawaan. Nah, jadi seorang pemimpin itu harus memiliki wibawa agar dapat mempengaruhi nantinya anggotanya dalam memimpin sesuatu. Kemudian yang ketiga yaitu kemampuan atau kecakapan secara teknis, secara sosial dalam skill-skill yang dimilikinya. Tentunya seorang pemimpin itu memiliki keahlian yang lebih daripada anggota-anggota yang lain atau jika dilihat dari segi kepemimpinan di suatu masyarakat, berarti seorang pemimpin harus memiliki kecakapan, harus memiliki kelebihan yang lebih daripada masyarakat yang lain. Makanya dipilih menjadi seorang pemimpin. Kemudian pemimpin juga harus memiliki kelebihan yang jauh dimiliki oleh orang-orang di sekelilingnya. Kemudian mempunyai prestasi yang bagus, baik itu edukasinya atau jenjang pendidikannya, kemudian ilmu pengetahuannya, dan memiliki wawasan yang sangat luas. Karena menjadi pemimpin itu tentunya selangkah lebih maju dari orang-orang di sekelilingnya. Kemudian sehingga itu semua untuk mengelola, seorang pemimpin mampu mengelola dan mampu memberikan tanggung jawab yang penuh serta amanah dan memiliki keuletan serta semangat yang besar dalam mencapai cita-cita bersama yang sudah ditentukan di dalam kepemimpinannya.
Kemudian ada juga ciri-ciri kepemimpinan. Yang pertama yaitu memiliki penglihatan sosial. Maksudnya itu seorang pemimpin mampu melihat gejala-gejala yang terjadi dalam masyarakat sehingga mampu untuk diselesaikannya secara bijak dan bijaksana. Kemudian yang kedua, kecakapan berpikir atau abstrak. Nah, jadi dia itu pintar, seorang pemimpin itu intelijensinya itu tinggi, pemikirannya matang dalam mengambil setiap keputusan-keputusan dan kebijakan yang ia buat. Kemudian yang ketiga yaitu keseimbangan emosi. Maksudnya apa? Orang yang menjadi seorang pemimpin itu harus stabil secara emosi. Dia tidak mudah emosional atau tidak labil karena ia merupakan seorang pemimpin. Kemudian ada beberapa pemimpin, yaitu pemimpin formal dan pemimpin informal. Untuk pemimpin formal sendiri, itu adalah orang yang sengaja ditunjuk secara resmi dalam suatu lembaga. Ciri-cirinya ditunjuk oleh orang-orang yang berwenang, mempunyai dukungan, kemudian harus memenuhi persyaratan yang tentunya secara formal. Kemudian adanya komisi atau kenaikan pangkat dan lain sebagainya. Kemudian pemimpin informal, orang yang ditunjuk tidak secara resmi oleh suatu kelompok atau orang. Kemudian ciri-cirinya diakui dirinya sebagai seorang pemimpin. Dia benar-benar diakui dalam suatu kelompok tersebut bahwa dia merupakan seorang pemimpin. Kemudian tidak adanya pengangkatan secara resmi karena dia dipilih oleh orang-orang yang berada di dalam kelompoknya itu sendiri. Kemudian tidak dikenakan sanksi hukum apabila melanggar aturan. Paling beliau hanya mendapatkan berupa kurangnya dapat kepercayaan lagi dari orang-orang di sekelilingnya. Mungkin itu saja pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.